Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk malam hari ini, karena ini malam ke-29 ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya ada hadiah-hadiah yang diberikan oleh Allah itu berkaitan dengan kita umatnya Rasulullah. Hadiah itu bukan hanya berupa pahala, tapi juga ada hadiah berbentuk waktu yang diistimewakan oleh Allah. Dalam satu tahun itu kan 360 hari, tapi kita dianjurkan berdoa setiap waktu. Namun tidak semua doa itu bisa tembus ke langit. Jadi ada doa itu hanya sampai ke langit pertama, tidak bisa naik ke langit kedua, apalagi sampai tembus ke aras. Karena membuka pintu langit itu juga agak susah. Dan salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitabnya, bahwasanya sholawat kepada Rasulullah itu adalah salah satu syarat untuk membuka pintu langit. Itulah sehingga ulama berkesimpulan bahwa tidak ada doa yang tembus ke langit kecuali orang itu berselawat kepada Rasulullah. Kecuali ada pengecualian. Pertama, doanya orang yang teraniaya. Kemudian yang kedua, doa orang tua kepada anak, dalam hal ini ibu, walaupun dia tidak bersalawat, itu akan terbuka pintu langit. Itu keistimewaan. Namun di hal-hal yang lain, di hari-hari yang lain itu susah. Makanya ulama kita mengkaji dari berbagai macam hadis dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan waktu-waktu yang istimewa. Ternyata ulama itu mengumpulkan 5 malam. Ada yang menyebutnya 6 malam. Yang pertama adalah malam 1 Rajab. Jadi kalau kita dapati malam 1 Rajab, itu pintu langit dibuka oleh Allah. Mulai sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar subuh, itu pintu langit terbuka. Jadi kalau mau berdoa, gunakan di malam 1 Rajab itu. Kenapa malam 1 Rajab ini istimewa? Karena disitulah nurnya Rasulullah diturunkan. Itu yang sehingga istimewa itu malam 1 Rajab. Kemudian yang kedua, malam pertengahan bulan Sya'ban. Kita sering sebutnya nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban ini istimewa? Karena Allah membuka pintu langit itu karena menetapkan takdir hambanya itu 1 tahun ke depan. Dari situlah sehingga kenapa kita dianjurkan melakukan amalia di nisfu Sya'ban itu mulai dari puasa, kemudian baca Yasin. Nah, sebenarnya di situ untuk kami mohon kepada Allah supaya kita itu diberikan takdir yang baik. Itu sebenarnya. Dan di situ pintu langit terbuka. Makanya kalau mau berdoa minta di situ. Kemudian yang ketiga adalah malam 9 Zulhijjah. Itu malam hari Arafah. Walaupun sebenarnya malam 9 Zulhijjah ini hanya bertepatan dengan hari Arafah, tapi bukan hari Arafahnya sehingga pintu langit dibuka. Tapi memang karena malam 9 Zulhijjah. Karena perintah haji itu belakangan turun. Bulan Zulhijjah 9 Zulhijjah ini sudah ada sebelum ada perintah haji.
Itu yang penting saya dulu luruskan itu. Jadi jangan katakan itu karena hari Arafahnya, bukan. Itu karena 9 Zulhijjah, di situ memang diistimewakan oleh Allah. Makanya kalau kita mendapati itu usahakan berdoa di malam itu. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu hadiah khusus. Malam Lebaran Idul Adha. Sebenarnya kalau itu kan 2 malam Lebaran. Nanti ini kalau misalnya kita Lebaran hari Ahad, berarti besok malam itu malam istimewa. Mestinya itu besok malam jangan tidur sampai pagi. Mestinya. Kalau kita mau tahu fadilahnya. Sebenarnya itu kan 5 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Siapa yang tidak tidur pada 5 malam ini hanya beribadah kepada Allah, memohon ridho, maka ketika orang itu wafat, itu pasti jasadnya hilang. Kalau dia sudah dilepaskan di lahat, itu akan hilang. Itu kematian istimewa. Dan Guru Kiai Jabir Rahman Abu Dali almarhum Ghafurlah itu hilang di kuburnya. Jadi sebenarnya ulama kita dari dulu itu mengajarkan itu istimewanya itu 5 malam itu. Jadi cuma kalau kita khatib kan biasanya agak berat karena tidak tidur 1 malam baru mau khutbah. Bahkan ada ulama itu menambah 6 malam dengan malam Jumat setiap pekan. Jadi mestinya kalau di dalam tarekat itu yang mestinya khutbah Jumat itu adalah orang yang tidak tidur sampai pagi itu berdoa kepada Allah. Itu mendoakan satu kampung. Ya, makanya kenapa khutbah itu yang 4 rukunnya itu doa masuk Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Itulah yang didapat para ahli-ahli kubur. Itu berlomba, Pak. Orang yang ada di alam kubur itu berlomba sampai berebut menunggu doa-doa kita itu. Makanya kita dianjurkan untuk mengaminkan itu, supaya mereka dapat banyak. Tapi ada orang itu yang meninggal itu tidak berebut. Hari Jumat itu orang berebut, dia tidak berebut, tetap tinggal di kuburannya. Karena ingat, orang di kubur itu bersilaturahmi. Itu bersilaturahmi. Dan mereka itu tidak meninggalkan tempat. Kemudian ahli kubur yang lain itu bertanya, kenapa aku tidak berebut doa? Dia mengatakan, aku tidak berebut karena ada anak-anakku yang setiap waktu mengirimkan. Dari situlah kenapa kita dianjurkan mengirimkan suratul Fatihah dan mensedekahkan orang tua setiap waktu.